ini anak sekolahan telah memasuki masa ujian akhir semester, sehingga Egi dan Asila disibukkan dengan belajar untuk ujian semester agar mendapatkan nilai yang bagus. Begitu pula dengan Misa yang sebagai pengajar, tak kalah sibuk oleh tugas yang harus dia kerjakan, sampai hampir semua pekerjaan dia bawa ke rumah untuk dikerjakan. Saat ini gadis berseragam guru itu sedang berjalan melewati lorong kelas menuju kelas yang dia akan awasi, karena sekarang tugas Misa bukan sebagai pengajar, tapi sebagai pengawas para murid selama waktu ujian berlangsung. Dan seperti biasa, Cesa selalu mengikuti Misa agar sampai kelas dengan aman dan selamat. "Cesa, kamu jadi pengawas di bagian kelas mana?" tanya Misa di sela langkah kaki. "Kelas 10-1, Nona." Gitu ya." Langkah kaki Misa terhenti tepat di depan pintu kelas yang terbuka lebar. "Aku sudah sampai nih, jadi kamu sudah boleh pergi. Silahkan Nona masuk dulu." Baiklah." Misa memasuki kelas tersebut. "Assalamualaikum, pagi anak-anak." Salam dia begitu melangkah masuk dan berjalan menuju meja khusus guru di pojokan depan kelas. "Waalaikumsalam, Bu," serempak para murid menjawab. Misa meletakkan berkas lembar soal ke atas meja dan membuka lakban yang menjadi ciri soal-soal itu aman tak sembarang dibuka oleh orang lain selain yang bersangkutan. "Akhirnya aku kebagian diawas oleh Bu Misa. Duh, kan jadinya aku tuh semangat 45 nih," celetuk salah satu murid yang biasa jadi raja gombal, yaitu Henry. Misa hanya melirik sekilas sembari sibuk memisahkan lembar soal sesuai tahap kelas yang terbagi menjadi murid kelas 10 dan 11. "Mana sekarang bagian pelajaran yang ibu ajarkan lagi? Bakalan benar semua nih jawabanku." Henry kembali mengoceh. "Ah lo buluk, biasanya cuman ngebual aja. Nilai lo kan nggak bagus amat, malah di bawah rata-rata," ucap Ito yang berada di jajaran tidak jauh dari Henry. "Emang nilai lo bagus, cetol?" balas Henry tak mau kalah. Misa berjalan ke arah meja bagian jajaran depan dan mulai sibuk membagikan setumpuk kertas LJK dan kertas soal pada murid yang berada di kursi depan agar dibagikan ke kursi belakang. Lo pada mau ujian kagak? Berisik tahu, gue mau ngerjain soal. Denger celotehan lo pada, kepala gue jadi puyeng duluan, celetuk teman lainnya yang berada di kursi depan menghentikan celotehan Ito dan Henry yang mulai menuju perdebatan. Misa hanya bisa mendesah pelan dan menggelengkan kepala beberapa kali. Lalu dia menghampiri meja Henry yang terlihat akan menyerang meja temannya itu. "Henry!" Dia memberikan tatapan tajam peringatan. Henry menoleh dan tersenyum kikuk menggaruk tengkuk leher yang tidak gatal. "Iya Bu Misa, pujaan hatiku." Misa tersenyum terpaksa sambil meletakkan kertas soal ujian dan LJK ke atas meja. "Kerjakan dan tolong jangan berisik ya." Kemudian dia melangkah menuju meja lainnya untuk membagikan kertas soal ujian. Oh my god, jantung Henry bagai kena ribuan panah melihat senyuman Bu Misa tadi. Cerocos Henry dengan dramatis memegangi dada. "Mati dong lo kalau kena panah," balas teman lainnya yang berada di kursi bagian samping kiri. Misa kembali melirik ke arah mereka berdua. "Ibu bilang apa tadi?" Jangan berisik." Misa kembali tersenyum kepaksa dengan anggukan kepala. "Nah, sekarang waktunya ujian sudah dimulai, jadi lebih baik kerjakan soalnya dengan jujur tanpa mencontek." Setelah membagi semua soal dan LJK, dia beranjak menuju mejanya. Seketika suasana kelas berubah menjadi hening dan tenang. Para murid terlihat mulai fokus mengerjakan soal ujian. Sementara di perusahaan Saputra Group, dalam sebuah ruangan yang luas bergaya klasik itu, terduduk seorang pria tampan di kursi meja kerja. Dia tampak sibuk menatap layar laptop dan memeriksa setiap tumpukan berkas di atas meja. Dari arah pintu, sekretaris Tang memasuki ruangan dengan tangan menenteng dua buah buku yang berbeda sampul.
Buku itu satu bersampul warna putih dan satunya lagi bersampul biru tua. "Tuan," panggil Tang setelah dirinya berada di depan meja. Arga mengangkat pandangan menatap diam tanpa menyahuti menunggu lelaki itu menyampaikan maksud. Sekretaris Tang melangkah maju lalu meletakkan dua buku tersebut ke atas meja dan setelahnya dia kembali mundur berdiri ke tempat semula. "Apa ini?" Arga bertanya menatap kedua buku tersebut. "Itu adalah buku yang Tuan minta. Buku bersampul biru adalah buku panduan seks. Dan untuk bersampul putih buku panduan istri bahagia keluarga harmonis." Kedua bola mata Hazel itu kembali melirik Tang. "Apa dengan buku ini aku akan berhasil, Tang?" Yang dibalas anggukan kecil sebagai jawaban iya. Buku itu sangat terkenal bagi para pengantin baru yang belum berpengalaman. Jemari tangan Arga terulur meraih kedua buku tersebut. Sejenak dia tampak mengernyitkan alis heran sembari membolak-balikan buku. "Benarkah ini buku yang kucari? Kenapa sampulnya polos begini?" "Jangan menilai dari sampulnya, Tuan. Lihatlah ke bagian dalam buku tersebut." Arga mulai membuka isi buku tersebut untuk memeriksanya, yang seketika membuat dia terpaku diam dengan mata sedikit melebar tak berkedip. "Kak, kau benar." Ucapannya terbata kembali menutup buku dan berdehem. Kemudian Arga bangkit dari duduknya. "Aku akan memeriksanya lagi. Kau kerjakan sisa pekerjaanku dan jangan menggangguku jika tak ada yang mendesak." Ucapnya sambil keluar area meja lalu berjalan menuju ke kamar istirahat yang berada di samping ruangan kerja. Sekretaris Tang hanya bisa menatap kepergian tuannya dan menghela napas pelan. Dia berjalan mendekati meja lalu merapihkan tumpukan berkas. Tuan, kalau sudah menyangkut Nona selalu berakhir seperti ini. Pasti akan melupakan pekerjaan." Gumam dia kemudian berjalan keluar ruangan dengan tangan membawa setumpuk berkas. Waktu memasuki tengah hari yang terasa terang dan panas oleh sinarnya matahari, dan karena kegiatan ujian semester hari ini telah berakhir, Misa sudah bersiap akan pulang ke rumah. Dan di sana dia dengan Cesa tengah berjalan di pelataran menuju tempat parkiran mobil. "Bu Misa," panggil Pak Dani dari arah berlawanan. Seketika langkah kaki keduanya terhenti. Mereka berdua menoleh ke arah suara secara bersamaan. "Bu Misa sudah mau pulang." Lelaki itu berjalan mendekati dengan senyuman ramah khasnya terulas di bibir. Dan terlihat juga dia sedang memegang sebuket bunga anggrek berwarna merah campur pink. "Iya Pak, ada apa ya?" Misa menimpali menatap tanya. "Ini buat Bu Misa, tadi pagi kebetulan saya lewat toko bunga." Pak Dani menyodorkan sebuket bunga anggrek itu. Sejenak Misa terdiam hanya menatap buket bunga tersebut belum tergerak untuk mengambilnya. Karena tiba-tiba dalam pikiran dia terlintas bayangan wajah Arga yang sedang menatap tajam. Kalau aku bawa nih bunga pasti si singa bakal banyak tanya lagi. Duh, bakalan ribet deh. Batin Misa teringat akan kejadian saat dia di hari guru. "Bu Misa," tegur Pak Dani membuyarkan lamunan. Iya." Misa tersenyum kikuk dengan tangan terulur hendak mengambil namun tiba-tiba Cesa dengan cepat menyerobot mengambil alih buket bunga tersebut membuat kedua orang itu terhenyak menatap bingung. "Cesa? Bu Cesa, saya memberikan bunga ini buat Bu Misa bukan buat Anda." Dani masih memegangi buket tersebut enggan melepaskan. Dan Cesa tak mau kalah mencengkram kuat buket untuk direbut. "Biar saya wakilkan." "Tapi, benar, berikan saja bunganya pada Cesa, Pak." "Dan terima kasih loh, Pak, sudah memberikan saya bunga ini." Ucapan Pak Dani terpotong oleh Misa. Melihat senyuman manis dari gadis pujaan hatinya, seketika pegangan Dani di buket terlepas dan bunga itu telah berpindah ke tangan Cesa. Iya, sama-sama. Saya senang kalau Bu Misa menyukainya." Ucapnya tersenyum kikuk dengan rona merah di kedua pipi menatap wajah cantik Misa. Kalau begitu saya permisi pulang, Pak."
Assalamualaikum. Salam Misa menggait lengan Cesa dan berbalik pergi meninggalkan lelaki itu tanpa mau mendengar jawaban salam darinya. Waalaikumsalam, jawab Dani dengan pandangan masih menatap punggung gadis yang mulai menjauh. Misa, mungkinkah pria yang membuat jantungmu berdebar itu adalah aku? Meskipun buket bunga tersebut diambil oleh wanita gila itu, tapi kau tersenyum sangat indah padaku. Semoga saja lelaki yang mengisi hatimu adalah aku. Gumam pelan Dani dengan senyuman penuh harap masih terulas di bibir. Kembali ke Misa berada, Cesa dan Misa saat ini sudah memasuki sebuah mobil hitam, yang perlahan kendaraan beroda 4 itu mulai melaju meninggalkan pelataran sekolah bergabung dengan kendaraan lain di jalanan kota. Cesa, iya Nona. Terima kasih kamu sudah menyelamatkanku dari situasi tadi. Sudah menjadi tugas saya untuk menjaga Nona dari para lelaki yang mengganggu. Mendengar jawaban itu Misa hanya bisa menggelengkan kepala beberapa kali. Dan bisakah kamu kasih bunga itu ke siapa saja? Soalnya jika dibuang akan sayang. Bunga secantik ini kan dibeli dengan uang. Baik Nona. Helaan napas panjang keluar dari mulut Misa sembari menyenderkan kepala dan punggung ke badan kursi dengan sebelah tangan sebagai penyangga kepala. Lelahnya hari ini, gumam Misa seiring kedua mata dia mulai terpejam, dan tidak butuh waktu lama dia tertidur lelap. Merasakan suasana dalam mobil terasa hening dan tenang, Cesa melirik ke arah samping. Ternyata Nona tertidur. Gumam dia kembali menatap lurus ke depan fokus mengemudi. Beberapa saat kemudian, mobil hitam tersebut perlahan melaju lambat di pelataran rumah megah bak istana. Setelah mematikan mesin mobil, Cesa melirik pada gadis cantik yang masih terlelap tidur dan merasa tak tega untuk membangunkannya. Sebaiknya aku biarkan saja sampai Nona terbangun. Gumam pelan Cesa sembari menurunkan senderan kursi yang Misa duduki ke arah belakang agar lebih nyaman untuk gadis itu tertidur. Tidak lupa juga dia menurunkan secara lebar kaca jendela samping. Kemudian barulah Cesa keluar mobil berniat menungguinya di luar. Dan baru saja dia keluar dari mobil, dia langsung berhadapan dengan Egy yang sedang melempar kunci mobil ke bapak khusus parkir kendaraan. Egy melirik Cesa yang tampak berdiri di samping mobil hitam. Merasa penasaran, dia berjalan menghampiri. Kemana Bu Misa? Cesa menoleh ke arah suara. Nona ketiduran di dalam mobil. Egy beralih melangkah mendekati mobil hitam tersebut agar lebih dekat untuk melihat ke dalam. Seketika ada senyuman tipis terulas di bibirnya saat melihat Misa tengah tertidur pulas di kursi penumpang depan. Ambilkan selimut, titah Egy mengedikan dagu. Baik Tuan Muda. Segera Cesa menundukkan bahu lalu melangkah pergi memasuki rumah. Egy kembali memandangi wajah gadis cantik yang tertidur lelap itu dari jendela terbuka. Sampai tidak butuh waktu lama Cesa telah datang kembali ke hadapan. Ini Tuan, selimutnya. Dia memberikan selimut berukuran sedang yang segera diterima oleh Egy lalu dengan pelan dia membuka pintu mobil dan memasangkan selimut tersebut ke tubuh Misa. Ada getaran pada diri Egy ketika sedang memasangkan selimut itu pada Misa karena posisi mereka yang cukup dekat. Sampai tanpa sadar tangan Egy perlahan terulur hendak menyentuh kulit wajah Misa. Namun tiba-tiba, Tuan Muda Egy, apa Anda telah selesai menyelimutinya? Suara Cesa membuat dia tersentak kembali ke kenyataan, menghentikan pergerakan tangannya yang tak sempat menyentuh. Egy menarik kembali tangannya, lalu menoleh ke asal suara. Dia mendesah kecewa sembari kembali menutup pintu mobil itu dengan pelan.